Perkenalkan, nama saya Kristiani Nicole Girot dengan NIM 2205 1110300002. Di tugas kimia dasar ketiga ini, materinya tentang polaritas, larutan, dan pengenceran. Kita masuk di polaritas. Nah, polaritas ini atau kepolaran adalah pemisah muatan listrik yang mengarah pada molekul atau gugus kimia yang memiliki momen listrik dispol atau multipol. Nah, di polaritas ini dia hanya terdapat di senyawa kovalen. Jadi, kita masuk di polar. Polar ini bahasa Yunaninya pol, yang artinya kutub. Jadi, senyawa polar ini dia bermuatan positif dan negatif parsial karena variasi keelektronegatifannya. Jadi, di sini ada kutub positif dan kutub negatif. Untuk non-polar, dia tidak ada pemisah muatan seperti polar karena tidak ada perbedaan keelektronegatifannya atom yang terikat. Contohnya ada Cl2, di sini dia awan elektronnya sama-sama identik, jadi dia tidak ada kayak di sini kan ada bagian yang besar dan kecil. Kalau Cl dia sama. Contoh polaritas itu saat orang mau cuci piring. Nah, di sini tuh kan kalau mau cuci piring, jika orang hanya menggunakan air, kotoran minyak-minyak di piring kan tidak bisa terangkat karena air dan minyak tidak bisa bersatu. Air ini ya mengandung polar dan sedangkan minyak mengandung non-polar. Jadi harus adanya sabun. Nah, sabun ini dia mengandung polar dan non-polar. Jadi saat orang menggunakan sabun, senyawa polar dia akan mengikat polar air dan senyawa non-polar dari sabun akan mengikat non-polar itu minyak. Jadi harus adanya sabun supaya bisa membersihkan piring kotor. Larutan, di larutan. Nah, larutan ini adalah campuran dua zat atau lebih yang membentuk satu macam homogen. Nah, di homogen ini dia zat-zat itu tidak akan terfokus begitu, dan di bagian-bagian tertentu dia akan menyebar. Nah, larutan ini ada dua, itu pelarut dan zat terlarut. Untuk pelarut ini jumlahnya lebih banyak, sedangkan zat terlarut dia jumlahnya lebih sedikit. Contoh pelarut itu ada air, bensin, dan alkohol. Kalau contoh zat terlarut itu ada gula, garam, dan asam cuka. Nah, contoh pelarut itu kayak seperti orang mau buat teh manis, kan di situ memerlukan teh, gula, dan air. Nah, tiga itu kan campur. Nah, teh manis itu adalah larutan. Untuk gula dan teh itu dia zat terlarut dan pelarut itu air. Jadi air itu pelarut. Kita masuk di jenis-jenis larutan. Nah, di situ ada 4. Pertama, berdasarkan wujud pelarutnya. Jadi ada larutan cair seperti larutan gula. Lalu ada larutan padat, logam biasanya. Lalu larutan gas itu udara yang orang hirup ini. Kedua, ada berdasarkan wujud zat terlarutnya. Ada larutan pekat. Biasanya larutan pekat itu zat terlarutnya lebih banyak, sedangkan larutan encer zat terlarutnya yang dikandung itu sedikit. Kita masuk di 3, berdasarkan kelarutan zat terlarut. Jadi larutan tak jenuh itu dia tanpa perlu pemanas, dia bisa larut. Kalau larutan jenuh dia harus menggunakan pemanas supaya dia bisa larut. Dan larutan lewat jenuh itu walau sudah pakai pemanas, dia tidak akan larut. Nah, keempat, berdasarkan daya hantar listrik. Jadi ada larutan elektron, yaitu larutan elektron bisa mengantarkan listrik. Contohnya larutan HCl, larutan NaCl, larutan asam aset, dan lain-lain. Kedua, ada larutan non-elektron. Nah, ini tidak bisa menghantarkan listrik. Tidak. Jadi, contohnya ada larutan gula, larutan alkohol, larutan urea, dan lain-lain. Kita masuk di pengenceran. Nah, untuk pengenceran ini adalah jadi pengenceran itu mencampur larutan konsentrat tinggi dengan cara menambahkan pelarut agar volume akhirnya lebih besar. Jadi pengenceran itu penambahan pelarut tujuan untuk konsentrasinya. Nah, konsentrasi ini larutan pekat. Jadi kita harus pakai rumus
F1 kali M1 sama dengan F2 kali M2. Nah, F1 itu volume larutan pekat, M1 konsentrasi larutan pekat, F2 volume larutan encer, M2 konsentrasi larutan encer. Nah, cara pembuat larutan itu ada dua, pembuatan langsung atau standar primer kalau tidak salah, dan pengenceran larutan pekat atau standar sekunder. Nah, kita masuk di contoh soal. Nah, contoh soal di sini, berapakah volume dari larutan H2SO4 sebanyak 2M yang diperlukan 2 molar diperlukan untuk membuat larutan 200 mili H2SO4 sebanyak 0,5 molar. Nah, jadi di sini M1 kan ini konsentrasi larutan pekat, M1 ini 2 molar. M2 itu konsentrasi larutan encer, yang ini M0,5 molar. F2 itu 200 mili. Nah, orang mau cari kalau misalnya mau baking sebanyak 0,5 molar, jadi berapa yang harus di volume berapa ke volume yang harus diperlukan. Jadi F1 sini F1, maaf. F1. Nah, F1-nya ini berapa? Jadi kita pakai rumus 2 kali F1 karena 2 kali F1 sama dengan 0,5 kali 200. 2 kali F1 sama dengan 0,5 kali 200 sama dengan 100. Kita pindah dari 2 ini ke sebelah, jadi F1 sama dengan 100 bahagi 2. Jadi orang dapat F1 sama dengan 500 mili. Jadi volume dari larutan H2SO4 sebanyak 2 molar ya diperlukan untuk membuat larutan 200 mili H2SO4 sebanyak 0,5 molar adalah 50 mili. Tuh. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.